Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita lanjut pelajaran kita hari ini, yaitu tentang induksi elektromagnetik part 4 atau KD4, induksi elektromagnetik. Buka buku tak halaman 98. Nah, kita masuk dulu flux magnet. Apa itu flux magnet? Sekarang kita masuk bab 4, induksi elektromagnetik. Oke. Sekarang yang pertama, flux magnet. Dan GGL induksi. Apa itu GGL? GGL itu adalah gaya gerak listrik. Ya, gaya gerak listrik itu disebut GGL. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita dulu bahas flux magnetnya. Kemarin kita sudah bahas tentang flux listrik. Ya. Kemarin kita sudah bahas tentang flux listrik. Nah, flux listrik itu kita bahas kemarin. Flux listrik, ya, flux listrik. Nah, kita simbol ini itu hari. Itu sama dengan E kali A. E itu adalah kuat medan listrik. Nah, sedangkan A itu adalah luas penampang. Nah, bagaimana itu? Nah, itu kan gambarnya begini. Ini A luas, nah, ini normal. Nah, kemudian ada medan masuk. Nah, ini E. Nah, yang diambil sejajarnya karena rumusnya sebenarnya E sama dengan E kali A cos theta. Nah, yang diambil sejajarnya karena kalau yang sejajar itu kan sudutnya itu sama dengan 180 derajat atau sama saja dengan 0 derajat. Nah, jadi EA cos 0 derajat. Jadi cos 0 kan 1, jadi EA nya sama dengan kali 1. Jadi ini kali 1. Nah, inilah jawabannya. Nah, makanya lari ke sini, lari rumus sini. Coba begitu. Begitu pula dengan kuat medan listrik dan kuat flux magnet. Nah, saya hapus ini. Nah, bagaimana dengan flux magnet? Sama saja. Sama saja flux magnet itu begini. Ini A, ini normal, garis normal namanya. Nah, ada B, ada medan magnet. Nah, rumusnya bahwa flux magnet itu rumusnya sama Ji. Nah, ini flux magnet sama saja tadi flux listrik itu sama dengan B kali A. Nah, sama saja. Dasarnya bagaimana? Seperti tadi, ya BA, karena yang diambil adalah sejajarnya, maka rumusnya adalah BA cos theta. Nah, kalau dia sejajar, berarti sejajar itu 0 derajat atau 180 derajat atau 360 derajat. Ini semua sama dengan 1, jadi ini BA kali cos 0 derajat. Nah, cos 0 derajat kan 1, jadi B kali A kali 1. Jadi, nah, hasilnya ini yang disebut dengan flux listrik, flux magnet. Nah, sama aja flux listrik sebenarnya. Nah, di mana B itu adalah B ini sama dengan kuat medan magnet. Nah, namanya kuat medan magnet. Kalau E kuat medan listrik. Nah, itu. Nah, inilah anak-anakku sekalian yang kita sebut dengan flux magnet. Oke, sekarang kita masuk GGL induksi.
Apa itu GGL induksi? Nah, sekarang kita masuk, saya hapus ini. Sekarang kita masuk GGL induksinya ya. Apa itu GGL induksi? Nah, induksi namanya membangkitkan. Berarti listrik ini dibangkitkan. Ya. Bagaimana caranya membangkitkan listrik? Jadi bagaimana caranya membangkitkan listrik itu namanya GGL induksi. Induksi itu adalah membangkitkan, membangkitkan listrik dari magnet. Jadi magnet menyebabkan adanya arus listrik. Bagaimana caranya? Caranya adalah ambil kawat baru kita gulung, di gulungan kawat. Baru dihubungkan dengan amperemeter. Ini amperemeter ya. Amperemeter. Ini 0. Ini jarumnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ambil magnet. Ambil magnet. Ini utara selatan. Maka karena kita selalu tahu bahwa magnet itu menghasilkan medan magnet. Ini medan magnetnya. Ini medan magnetnya. Kalau ini magnet masuk ke dalam kumparan kawat ini, maka ini akan bergerak. Ini akan bergerak. Ini bergerak ini. Ini kalau ada magnet bergerak, mungkin menunjukkan 1 atau 2. Dia bergerak, ini magnet ke sini. Kalau sudah bergerak itu ada listrik namanya. Itulah namanya GGL induksi, membangkitkan listrik dari magnet yang digerakkan. Ini ada contoh praktikumnya di halaman 99. Itu. Oke, anak-anakku sekalian. Kita lanjut. Saya hapus nih halaman 101. Ya, 101 tentang hukum Faraday. Hukum Faraday. Kita bisa baca di situ. Hukum Faraday. Tapi ini yang kuhapus. Ini bagus. Hukum Faraday. Hukum Faraday. Sekarang kalau kutub utara masuk ke dalam kumparan, maka timbul medan magnet pada kumparan. Timbul juga medan magnet pada kumparan. Yaitu begini modelnya. Saya hapus dulu biar begini. Timbul medan magnet. Jadi gambarnya begini saja, kecil-kecil saja ini utara, maka timbul medan magnet juga di sini. Begini. Ini. Keluar di sini, masuk ke sini. Begini medan magnetnya, ini B ini juga B. Maksudnya medan magnet menghasilkan medan magnet. Medan magnet akan menimbulkan medan magnet pada kumparan. Medan magnet dari magnet menghasilkan medan magnet pada kumparan listrik, kumparan kawat. Maka kumparan kawat itu akan menghasilkan listrik. Itu. Begini modelnya. Ini anak-anakku sekalian. Kalau ini lihat kita. Ini kalau ini begini ya. Ini P. Ini mendekati ini. Kalau dia begini. Maka menjauhi namanya ini mendekati kumparan, ini menjauhi kumparan. Kalau ini menjauhi kumparan dia akan begini. Maka ini menjauhi kumparan, maka medan magnetnya begini. Ini berubah ini.
Ini menjadi utara, ini menjadi selatan. Berarti dia begini naiknya. Nah, keluar dari sini, masuk ke sini. Nah, kita lihat, oh berarti ini membelakangi. Maka ini juga akan menghasilkan medan magnet begini. Dia akan menghasilkan medan magnet begini. Dia juga begini. Di sini keluar. Begini anak-anakku sekalian. Inilah caranya ini, begini. Itu kalau bergerak. Ini ke sini. Ini namanya menjauhi kumparan. Ini mendekati kumparan. Begini modelnya. Inilah. Oke anak-anakku sekalian. Berapakah besarnya GGL induksi? Besarnya GGL induksi ini namanya GGL induksi. Kita simbol E saja ini. GGL induksi itu sama dengan ada kumparan. Ada kumparan. Ada N, ini ada N, ini ada kumparan di sini. N itu kumparan, banyaknya lilitan. Ya. Di sini minus N D plus per dt. Ini. Kenapa minus? Karena ini selalu melawan penyebabnya. Medan magnet dari magnet ke sini, maka medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan begini, jadi saling berlawanan arah. Makanya ada tanda minus. Itu. Karena D plus per dt-nya, maka dia akan seperti ini. Minus N bisa juga begini. Delta plus per delta T sama saja. Sama Jina ini. Sama sih. Inilah yang disebut GGL induksi. N itu jumlah lilitan. N ini adalah jumlah lilitan kawat. Sedangkan delta plus per delta T namanya laju. Biar nanti seperti kita tambah. Oke anak-anakku sekalian, saya hapus nih supaya kamu mengerti, karena sudah mengerti. Di mana tadi delta plus per delta T itu namanya laju perubahan flux magnet. Ini namanya laju perubahan flux magnet. Itu sama juga ini ya, sama juga ini. Sama juga ini. Delta plus per delta T sama juga. Laju perubahan semua namanya. Oke anak-anakku sekalian. Berapa arusnya? Karena ada arus timbul pada kumparan tadi. Berapa arus yang timbul? Maka arusnya itu, arus listriknya akan sama dengan ini itu akan sama dengan E per R. E ini sebenarnya GGL induksi. Ini sebenarnya sama juga dengan tegangan sebenarnya ya. Sama saja dengan tegangan. Satuannya volt. Itu. Inilah rumusnya, arusnya yang dihasilkan pada kumparan listrik. Oke anak-anakku sekalian. Oke, tidak ada lagi masalah.
Oke, anak-anakku sekalian, kalau begitu sampai sekian pertemuan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.